tahun lalu juga pernah diundang ke Karang Bahagia, entah ya. Hanya baru kali ini saya menyempatkan diri untuk yang kedua, mohon maaf Bu. Tahun lalu juga pengennya datang juga, nah kebutuhan di kantor jadi tidak bisa. Nah alhamdulillah hari ini saya bisa merapat. Mohon izin mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya Bu ya. Kalau ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, takutnya nanti dikira sombong gitu ya. Saya orang Setu Pak, gitu ya, orang Setu. Saya perkirakan tadi dari rumah itu ke sini sejam setengah. Saya berangkat jam setengah 7, alhamdulillah sampai sini jam 8 kurang, gitu ya. Tapi kurang lebih berarti 1 jam lebih sedikit lah. Alhamdulillah tidak macet dan alhamdulillah juga sekitar mungkin baru 20% yang sudah sampai. Saya khawatir keduluan dari tuan rumah gitu ya. Khawatirnya seperti itu gitu, makanya dari Setu sudah sampai ke sini. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ini silaturahmi yang kapan jalan kita bisa silaturahmi Pak. Sebetulnya kadang ada kejenuhan Pak. Biasa kalau kegiatan di kantor saya biasa jaga gawang. Jaga gawang itu ya karena di bendahara gaji ya. Perkenalkan saya mungkin nama saya Eping Haryanto ya. Jadi panggil saja Eping, gak usah ada M-nya Bu ya. Jadi ada yang memperhatikan Eping katanya, gak usah Pak Eping aja. Ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, jadi kalau umpama misalnya ketemu di jalan dimanapun, khawatir saya lupa, tolong disapa, gitu ya. Kalau diajakin ngopi, insya Allah mau. Karena hobi walaupun saya tidak merokok, tapi insya Allah untuk hobi mah ngopi mah, insya Allah saya senang gitu ya. Karena itu bagian daripada silaturahmi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, mungkin tidak panjang seperti Pak Uyung, tapi menjadi bagian Pak. Bagian daripada kepala sekolah. Sebab setiap manakala menjelang April, bila mana ada kelebihan pembayaran, ketika menjelang katakanlah untuk mendapatkan WTP, biasanya kita ada kelebihan. Yang dibikin repot adalah bendahara dengan kepala sekolah. Mau nggak mau Pak, saya mungkin minta tolong biasanya ke Bu Pipin, Bu tolong minta nomor kepala sekolah ini, gitu ya. Itu mau nggak mau. Yang paling jadi sasaran siapa ya? Kepala sekolah Pak, atau mungkin bendahara. Pak orangnya udah di mana udah nggak tahu, pokoknya bayar nggak mau gitu ya. Itu yang jadi tumpuan Pak. Sebab kita juga oleh BPK dan inspektorat kita yang jadi tumpuan. Orang yang nerima uang siapa, saya yang suruh bayar Pak Ibu, ada yang begitu Bu. Ya. Nah sekarang sebelum melanjutkan ke yang lain, saya ingin yang pertama ingin membahas dulu Bu. Suku PTK. PTK mungkin panjangnya ya, surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga. Karena sekarang zamannya adalah zaman non tunai, kadangkala kita lupa Pak. Udah diambil sama Korwil, daftar gaji, karena sudah ngambil di ATM lupa tuh. Ya, begitu berkurang baru ingat, wah ini Pak Eping mungkin Bu Korwil ya kurang katanya, baru ingat. Begitu kurang, tapi kalau lebih mah nggak ada potong koperasi dan sebagainya, diam gitu ya. Gitu ya, saya juru potongnya Bu, tapi bukan berarti semua kekurangan itu wah ini Pak Eping jangan dikantongin gitu ya. Nah nggak begitu Bu. Nah kembali lagi dulu ke Skum PTK. Skum PTK itu harus dipahami oleh semua Pak. Makanya saya pengen menyampaikan termasuk juga Pak Uyung dan teman-teman semua, tolong deh bisa dihadirkan kepala sekolah, termasuk juga bendahara dan operatornya. Sebab kenapa saya pengen kenal Bu, saya pengen kenal, pengen silaturahmi lah, gitu ya. Karena kalau di kantor terus, kadang-kadang ada orang yang marah ada sebagainya. Mudah-mudahan di sini mah dalam kondisi senyum semua, gitu ya. Mudah-mudahan, karena bicaranya pencairan Pak, wah bocah air nih, gitu ya. Jadi semua mudah-mudahan dalam keadaan gembira. Nah untuk Skum PTK sendiri, kalau dulu Bu, mungkin Skum PTK ada yang bilang setiap akhir tahun. Tapi bagi saya bukan setiap akhir tahun. Manakala ada perubahan, Skum PTK itu harus dibuat. Jadi bukan setahun sekali Pak, itu dinamis. Ketika kita menginginkan perubahan, ya segera dibuat Skum PTK-nya. Bentar Bu, ini agak cerita sedikit ya. Skum PTK itu ada yang diminta melampirkan katanya ribet. Wah ini semenjak Pak Eping katanya harus ribet, harus Skum PTK ada lampiran-lampirannya. Pernah Bu suatu kejadian, punten ya ini mah cerita di sana ya.
ada yang mungkin ada punya istri kedua, begitu digajinya tidak ada, yang ini komplain datang ke kantor. Nah, begitu dicek yang pertama nggak ada datanya, yang ini juga sama nggak ada. Yang pusing siapa? Pak Kurniawan, Bu. Dan tentu di bendahara gaji karena diklaim siapa yang menjadi ahli warisnya. Nah, loh, gimana ini? Yang lain bikin ini, kita yang repot. Kepala sekolahnya dipanggil, Bu. Ya, kepala sekolahnya dipanggil. Dulu udah pernah Pak, SKUP PTK katanya, tapi nggak masuk. Nah, ini jadi PR lagi, Bu. Kemudian kita lanjutkan bahwa SKUP PTK itu bukan setiap akhir atau menjelang tahun baru. Jangan, Bu. SKUP PTK itu manakala setiap ada perubahan segera diusulkan. Ya, misalnya begini nih, punten ya. Ada yang memang sudah berpisah, sudah ada yang meninggal, antar juga bapaknya kawin lagi, nggak diusulkan, Bu. Punten ya, misalnya almarhum amit jangan sampai ya. Nah, kemudian diantepin, ternyata di tengah perjalanan sama anaknya dilarang tuh, bapak usah kawin lagi gitu ya. Tetapi menjelang pensiun, tidak sampai pensiun, tidak ada diklaim tunjangan asuransi untuk pasangan istri atau suaminya. Balik lagi tuh, Bu, dari awal lagi menelusuri tunjangan si istri atau suaminya, karena sudah berapa puluhan tahun kita kehilangan jejak untuk yang ada tunjangan istri ataupun suami di NCR-nya. Nggak ada, Pak, katanya di sekolah, lemarinya gue udah pindah-pindah, belum sekolahnya ini itu lah, rumah dah. Pet nggak ada lah, Bu, saya mah baru juga 2019, gimana nyarinya? Coba Pak piping ke sana. Nah, saya nggak ada arsipnya, Bu. Maka saya dorong kadang-kadang ke bagian Kasda, gitu ya. Nah, itu, Bu. Jadi maksud saya gini, kita ke klaim ini dulu ya. Klaim asuransi itu harus diselesaikan, baik itu pasangan istri ataupun suami. Punten ya, amit jangan sampai misalnya ini hanya menjaga ya. Nanti saya jelaskan apa saja persyaratannya. Itu tolong diselesaikan, harus diklaim, Bu. Manakala nanti ceritanya dan sebagainya itu beda urusannya. Manakala ada pensiun seperti itu tidak cepat selesai, karena dari pihak Taspen pasti minta diklaim dulu asuransinya. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya berbicara tentang tunjangan tadi, yang selanjutnya anak, Bu. Ya. Untuk bentar, kembali lagi ke pasangan dulu ya. Yang berhak itu hanya mendapatkan salah satunya. Silakan, mana yang golongannya yang lebih tinggi. Pak, duluan suami saya yang jadi PNS, saya golongannya belakangan, tapi golongannya ternyata lebih tinggi. Silahkan, boleh dipindahkan, tetapi dengan syarat adalah SKUP PTK-nya harus dirubah dua-duanya. Kemudian juga untuk BPJS memang harus dilaporkan. Jangan sampai begini, Bu, punya anak 4, antar biar saja kakaknya dengan sendiri tergantikan oleh adiknya. Begitu ngecek di BPJS-nya, ternyata Pak, anak saya BPJS-nya mau berobat ini nggak bisa, karena kata-kata BPJS begitu dicek nggak masuk. Nah, ini ngeling, Bu. Ya, SKUP PTK itu ngeling dengan BPJS. Yang berhak untuk mendapatkan tunjangan kesehatan itu ada 3 orang. Yang 2 dibayarkan, baik itu tunjangan anak maupun tunjangan beras. Yang ketiga hanya terdaftar di BPJS Kesehatan. Itu otomatis bila mana nanti kakaknya selesai jadi usulkan lagi SKUP PTK-nya, berarti BPJS-nya bayar mandiri. Yang anaknya tadi didaftarkan. Gitu. Kan sekarang udah ada JKN Mobile ya, bisa dicek. Nah, sekarang ke sini dulu, Bu. Punten ya, kita lanjutkan. Di sini ada kadang-kadang punten ini mah di yang lain. Di daftar gaji ada pada saat itu ada Pak kepala sekolah, Pak, gapok saya kok nggak naik di KGB ini, katanya gitu. Depan KGB saya kok nggak sesuai dengan gapok. Bu, ini udah ada. Emang gapok yang mana? Nah, ada yang belum tahu. Punten ini mah ya. Ini mudah-mudahan di sini mah nggak ada, gitu kan? Saya nggak tahu, Pak. Ini kan kalau di sini mudah-mudahan terlihat ya. Ada yang gapok kan, ada di urutan di atas di kolom-kolom itu sudah ada itu gapok, Bu, untuk kontrol di KGB-nya. Alhamdulillahnya waktu laporan kemarin untuk kenaikan gaji berkala, alhamdulillah ya Bu Korwil ya, tidak ada yang tertinggal. Alhamdulillah ya.
Jadi untuk yang gapok, misalnya ngikutin KGB, alhamdulillah tidak ada yang tertinggal untuk Karang Bahagia. Tadi terakhir saya minta dari Bu Anggi rapornya, alhamdulillah tidak ada yang tertinggal. Mudah-mudahan seperti kenapa? Sebab bila mana tertinggal akan jadi PR saya Pak. Nanti di Desember bila mana muncul akan ada gaji gaji kekurangan bayar. PR saya ada rapel. Itu sistem gitu ya. Tapi basis sistem yang memang ada haknya kita keluarkan. Saya berharap malah tidak ada. Sebab pekerjaan saya di bulan Desember banyak, gaji 2, termasuk juga TPP juga 2 kali. Itu yang jadi PR-nya. Selanjutnya ya. Nah untuk gapok di sini sudah ada TK tunjangan keluarga, ada yang di Bunten Pekwan. Lanjut coba kita lanjut ya ke yang berikutnya. Di ini bukan Pekwan, nah satu lagi yang di contoh SK apa? Nah ini salah satu contoh. Ya ini dari sampel dari beberapa dari kecamatan yang lain. Punten Pak. Untuk yang ditunjangan keluarga di sini punten ya. Untuk yang kolom misalnya katakan ada yang ke-1 dan ke-2 harusnya kolomnya ideal, ikutin. Kemudian ada yang tanggal kawin garis miring harusnya ada tanggal katakanlah kalau memang ada yang berpisah ya garis miring saja, cerai atau meninggal. Bila mana yang katakanlah menurut saya dalam kolom pertama adalah untuk yang satu. Kalau yang kolom kedua berarti kedua seperti halnya dengan tunjangan keluarga. Jadi bila mana punten ya, saya itu agak rewel begitu masuk ke SIM gaji, makanya sampai sekarang Bu untuk daftar gaji belum diterima. Tapi Excelnya sudah kita serahkan. Ya, mungkin dari kepala sekolah Pak Eping saya kok belum menerima daftar gaji, itu Excel sama Pak. Saya pastikan sama dengan dicetakan. Gitu ya. Nah, kenapa kok belum ada? Merespon salah satunya adalah kebanyakan kita untuk input perubahan gaji Pak, untuk berkala, tunjangan keluarga belum masuk dan sebagainya, itu kita selalu numpang kemana? Numpang ke Kasda Pak. Namanya kita numpang nunggu orang lain selesai, kemudian kita sampai sore malu Pak. Kadang-kadang saya dengan Pak Iqbal sampai sore, yang lain pada pulang, saya ke situ. Malu gitu ya. Nah alhamdulillah termasuk dinas pendidikan yang paling banyak karena kita juga istilahnya satu kesamaan kebutuhan dengan Kasda sekarang sudah berbasis web Pak. Tapi namun demikian waktu berbasis web mungkin yang punya akses saya dengan beberapa teman yang di dinas pendidikan. Tetapi untuk perubahannya dicatat hanya tanggal 1 sampai tanggal 10. Kenapa? Tanggalnya agak pendek banget Pak. Sebab kalau sudah tanggal 10 ke sana kita juga harus mempersiapkan untuk belum ada yang salah satunya SKPP, belum juga TPP. TPP kalau belum mah ribut baik Bu. Ya. Padahal yang daun nomor saya Pak ada saya update status. Lagi ngerjain ini, Pak Eping lebay banget ya gitu ya. Padahal tujuannya hanya ingin menjawab kita sedang bekerja bagaimana hak dan bagus kita terpenuhi. Bukan lebay Bu gitu ya. Dikit-dikit ini bukan hanya ingin menyampaikan saya sedang bekerja, insya Allah hak dan Bapak Ibu sekalian bisa terpenuhi. Nah kembali lagi ke sini ya. Nah jadi untuk yang suku PTK katakan tunjangan itu suami kolomnya dibuat 2 aja Pak. Kenapa dimunculkan? Misalnya ada yang 1 ke 2. Saya ingin memastikan bahwa data itu tercantum pada SIM gaji. Kalau tidak tercantum nanti akan menimbulkan masalah. Ya, masalah saya harap bahwa ada yang melampirkan surat nikah, dilegalisir. Saya berharap sebetulnya sih kepala sekolah di sini adalah fungsinya Bu. Gitu ya, artinya mohon maaf kemarin ada yang katakanlah yang menikah di bawah tangan kemudian punya istri lagi kemudian anaknya dimasukkan itu nggak boleh Pak. Punten ya, jadi itu hak wanita bila mana tidak secara resmi tidak boleh dimasukkan. Gitu. Itu hak dari anak itu jadi hilang gitu ya. Nah ini tolong jadi di kolom ini bila mana ada memang nanti dibuatkan yang hanya perubahan saja Pak, yang hanya ada perubahan saja dan memang ada anak yang kuliah. Kalau nggak perubahan mah nggak usah ya, nanti malah repot kita yang sama juga gitu Pak. Cukup PTK hanya yang perubahan atau mempertahankan anak yang kuliah saja. Lampirkan saya keterangan kuliahnya. Kenapa? Bila mana ada pemutihan sistem, anak ada keterangan kuliah, jadi tidak akan terdelete. Lumayan Pak kan ya.
hampir 170, 140 lebih ya. Itu diantaranya. Ya. Yang selanjutnya untuk anak kandung nih, yang di bawah. Nah yang di bawah ini, kalau memang di kakak masih ada, boleh dimunculkan Pak. Boleh dimunculkan, ya boleh dimunculkan. Tetapi keterangan kadang tertukar nih. Nah contoh misalnya gini nih. Tadi yang didapat usulan, tapi kadang-kadang posisinya mereka atau misalnya kita posisi pada NCR daftar gaji. Pak, anak saya belum dapat. Nah di usulannya jadi tidak dapat. Harusnya apa Pak? Harusnya dapat. Begitu saya dengan Pak Iqbal kebingungan. Ya, kan usulan ya. Usulan. Jadi kalau misalnya di NCR-nya misalnya baru anak yang terdaftar 1, diusulkan anak kedua jangan dapat dan tidak dapat. Harus dapat semua. Nanti baru kita cek keabsahan datanya betul atau tidak. Begitu saya dengan Pak Iqbal. Lah ini apa yang dirubah, orang udah sama kan ya? Itu. Jadi mohon Pak, mohon diperbaiki bila mana memang kan usulan dapat, tapi ketentuannya adalah anak 1 dan 2. Anak ketiga boleh dimasukkan hanya untuk mendapatkan pembayaran BPJS, hanya sampai 3 ya. Jadi keempat enggak. Boleh dicantumkan hanya tidak tertunjang. Ya, jadi tidak tertunjang, hanya tertunjang di BPJS-nya saja. Nah, mohon nih Pak, mohon ini jadi perhatian. Bila mana nanti misalnya ada perubahan, silakan ke Korwil diusulkan. Ya syukur-syukur sih kolektif lah, tidak mesti per orang semuanya seperti itu. Karena saya yakin juga kalau semuanya nanti sekolah kosong begitu ya. Mudah-mudahan membantu dengan kehadiran Korwil. Nah itu diantaranya. Tolong nanti misalnya ada kesulitan sebagainya silakan ditanyakan supaya jelas. Itu di SPU PTK. Jadi SPU PTK bukan berarti dalam keadaan 1 tahun sekali. Itu lulus Pak, tergantung kebutuhan. Yang selanjutnya mungkin untuk yang baik Pak lanjut ke asuransi tadi. Nah ini Pak, terakhir lagi nih Pak. Nah ini silakan kalau misalnya butuh untuk seperti ini adalah klaim asuransi. Dianggap sepele, tapi ini akan menjadi rumit Pak. Rumit bagi siapa? Bagi saya, kepala sekolah dan bendahara. Sebab kenapa? Bila mana ada yang meninggal tidak dilaporkan oleh kepala sekolah, alasannya itu adalah hak